Nah, siang ini saya mempersiapkan diri untuk memberikan satu renungan yang saya beri judul Unwanted Cross atau salib yang tidak diinginkan. Nah, di dalam Matius 27 ayat yang ke-32, di sana dikatakan, ketika mereka berjalan keluar kota, mereka berjumpa dengan seorang dari Kirene yang bernama Simon. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Kemudian Markus 15 ayat yang ke-21. Pada waktu itu lewat seorang yang bernama Simon, orang Kirene, ayah Alexander dan Rufus, yang baru datang dari luar kota, dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Kemudian Lukas 23 ayat 26. Ketika mereka membawa Yesus, mereka menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene yang baru datang dari luar kota. Lalu diletakkan salib itu di atas bahunya supaya dipikulnya sambil mengikut Yesus. Kita sekali lagi tunduk kepala untuk berdoa. Bapa, 3 ayat dari firman Tuhan telah hamba-Mu baca. Kami rindu kebenaran firman-Mu ini benar-benar boleh kami mengerti. Dan kami boleh datang kepada Tuhan sebagaimana kami ada. Dan oleh pertolongan firman Tuhan, Roh Kudus-Mu, kami boleh diubahkan menjadi seperti apa yang Tuhan mau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, pernahkah saudara berpikir bahwa kalau boleh ada ayat tertentu yang dalam Alkitab yang dihapus, ya? Kalau boleh ada ayat tertentu dalam Alkitab yang dihapus. Dan pernah terfikir oleh saya bahwa ketiga ayat tadi yang telah saya baca, kalau boleh tidak ada dalam Alkitab. Ya, pernah saya berpikir, kenapa? Ketika Tuhan Yesus sudah tidak kuat lagi memikul salib, bahkan ia jatuh pingsan. Di mana murid-murid pada waktu itu? Ya, di mana saudara? Kemudian di mana ribuan orang yang telah diberi makan oleh Tuhan Yesus? Di mana mereka? Di mana ratusan bahkan ribuan orang yang telah disembuhkan oleh Tuhan Yesus? Di mana adik-adik dan sanak keluarganya? Kita tahu bahwa Tuhan Yesus baru bekerja umur 30, 31, ya. Dari muda sampai umur 30-an. Dia itu tukang kayu. Karena dia harus beri makan ibunya dan adik-adiknya. Papanya cepat meninggal dunia. Ya. Di mana adik-adik dan sanak keluarganya? Tapi pertanyaan yang paling penting adalah, kalau kita ada di sana, tolong jawab dengan roh kerendahan hati. Apa sikap kita? Kita mau tidak untuk apa? Memikul salib Yesus. Saudaraku, saat itu memang Tuhan Yesus sudah tidak sanggup memikul salibnya. Dan Tuhan itu tidak pernah pura-pura, ya. Kalau saya terkadang saudara suka pura-pura. Ayo pendeta makan. Nanti saja, masih kenyang padahal sudah kruk perut. Malu, ya. Tapi Tuhan tidak pernah. Dan Tuhan Yesus tidak bisa memikul salibnya lebih jauh. Kenapa? Karena kelelahan dan penderitaan telah mencapai puncaknya. Bahkan 2 kali dia pingsan di bawah beban salib itu. Ya. Nah, apa yang menyebabkan dia tidak sanggup? Ini pertanyaan penting. Kita boleh baca dari 3 atau 4 pasal terakhir dari buku Injil. Matius, Markus, Lukas, Yahya, saudara baca 3 atau 4 pasal terakhir. Dan dari buku Desire of Ages, apa itu? Kerinduan segala zaman, pasal 74 sampai 79. Nah saudara, kalau pasal-pasal ini tidak membuat kita bertobat,
Saudara sudah baca tapi kita tidak bertobat. Saya tidak tahu buku apa lagi yang boleh kita baca yang membuat kita berubah. Ya. Hari terakhir kehidupan Tuhan Yesus sangat baik kita renungkan 1 jam setiap hari. Kita harus punya waktu yang tidak terburu-buru. Ya, tidak terburu-buru untuk merenungkan apa yang dilakukan, yang terjadi kepada Tuhan Yesus, khususnya pada saat-saat terakhir hidupnya. Nah, paling tidak ada 7 hal yang menyebabkan Tuhan Yesus tidak sanggup memikul salibnya. Yang pertama, untuk menolong orang lain, Tuhan Yesus sering menggunakan kuasa ilahinya, menyembuhkan orang buta, orang timpang, bahkan orang mati. Kuasa ilahi dia gunakan. Tapi untuk dirinya sendiri dia tidak pernah menggunakannya. Ya. Dengan kata lain, kalau tadi pagi dia tidak makan, jam 11 ini perutnya itu akan bunyi. Dia kelaparan. Lalu dia tidak bisa bilang sama perutnya, "Hei perut, walaupun kamu belum diisi makanan, kenyanglah kamu." Tidak bisa, saudara. Ya. Dia persis sama dengan kita. Untuk dirinya sendiri dia tidak pernah menggunakan kuasa ilahi. Kemudian, yang kedua, kenapa dia pingsan? Tidak kuat lagi. Dia dicambuk dengan brutal. Cambuk Romawi atau flagrum itu memiliki ujung logam dan tulang yang merobek kulit dan daging. Jadi di punggungnya ini, saudara, di dadanya, di tangannya banyak darah keluar dan dia sangat kesakitan. Sangat kesakitan. Ya. Kemudian, kenapa dia tidak kuat? Yang ketiga, dia tidak tidur, tidak makan dan minum semalaman. Ya. Yang keempat, ketika berdoa di Taman Getsemani, tidak ada seorang pun dari murid-murid yang ikut berdoa. Tidak ada. Semua tertidur. Ya. Orang Manado bilang apa? Tasono. Tasono. Ya. Tertidur di sono. Ya. Ya. Tidak ada seorang pun dari murid-murid ikut berdoa. Seandainya ada murid yang berdoa baginya, tentu hal itu akan meringankan bebannya. Ya, Nyawet katakan, dia sangat tertolong kalau ada murid yang mau berdoa dengan dia. Itu sebabnya, saudara, kuasa doa itu tidak bisa diabaikan. Kalau ada di antara kita yang susah, doakan. Kalau ada yang sakit, doakan. Bahkan ada yang menjelang kematian, doakan. Seringkali itu saat-saat yang paling menguatkan dia. Kemudian yang kelima, ia sedang menanggung beban dosa dari seluruh umat manusia. Bukan hanya mereka yang hidup di masa itu, tapi juga dosa orang-orang yang sudah mati, bahkan untuk dosa-dosa saudara dan saya. Saudaraku, untuk menanggung dosa pribadi atau keluarga, seringkali kita tidak sanggup, saudara. Ya. Beberapa bulan yang lalu ada peristiwa di antara keluarga kami. Lalu saya sangat susah, saudara. Saya sangat sedih. Malam saya terbangun, lalu saya berdoa sambil saya mengeluarkan air mata. Dan saya katakan sama Tuhan, Tuhan, saya tidak sanggup. Tidak sanggup, Tuhan. Saudara bayangkan, dosa atau kesalahan mungkin anak kita, keluarga kita, siapalah itu. Tapi terkadang kita tidak apa? Kita tidak sanggup. Ya. Tetapi saudara bayangkan, Tuhan Yesus menanggung beban dosa dari siapa? Seluruh umat manusia. Dosa saudara dan saya sekarang dia sedang tanggung. Ya. Kemudian yang keenam, salib yang dipikulnya sangat berat. Nah, ada dua pendapat salib yang dipikul. Itu hanya bagian horizontal, panjangnya kira-kira 1,2 atau 2 meter, ya, atau yang lengkap. Yang mana saudara percaya itu tidak mempengaruhi keselamatan kita.
Kita sering melihat Tuhan Yesus pikul salib, tapi hanya yang apa? Horizontal. Tapi ada juga yang lengkap, ya. Kalau horizontal itu hanya 50 kg beratnya. Kalau yang lengkap bisa sampai 120 bahkan, ya, beratnya. Karena yang dipilih itu dari kayu pinus atau oak yang kasar, ya. Jadi memang waktu salib itu dipikul itu berat, ya. Nggak makan, nggak minum, nggak tidur, darah banyak keluar, ya. Kemudian ditinggalkan oleh sahabat-sahabatnya, oleh murid-muridnya. Semua beban itu sangat berat, saudara. Dan yang terakhir, ini yang paling berat. Perasaan ditinggal oleh Bapaknya. Ini adalah beban yang paling hebat, sehingga mental dan fisiknya sangat dilemahkan. Itu sebabnya dalam ayat inti kita dikatakan, ketika di kayu salib ia berseru, Eloi, Eloi, lama sabachthani, kenapa engkau meninggalkan aku ya Allah? Dan Nyonya White katakan, perasaan ditinggal oleh Bapaknya sudah ia alami sejak di Taman Getsemani. Perasaan ditinggal oleh Bapaknya. Memang di Bukit Golgota, hadirat Allah harus ditarik dari Bukit Golgota. Roh Kudus harus menjauh dari Bukit Golgota. Malaikat-malaikat tidak diizinkan untuk berada di sana. Kenapa? Kalau mereka semua ada di sana, Tuhan Yesus diperlakukan seperti apapun, tidak akan mengalami kematian. Karena hadirat Allah ada di sana. Tapi dia merasa sudah ditinggal oleh Bapaknya sejak di Taman Getsemani. Itu sebabnya ketika ia berdoa, peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Dalam bahasa Yunani, Hosei Tromboi Haimatos, yang dapat diterjemahkan bercampur darah, dan secara medis dikenal sebagai hematridosis. Nah, ini adalah satu kondisi langka di mana pembuluh kapiler di bawah kulit pecah karena stres dan ketakutan yang ekstrim. Jadi rupanya sejak Taman Getsemani, Tuhan Yesus itu begitu ketakutan, begitu stres, sangat ekstrim. Lalu darah keluar melalui pori-pori bersama dengan keringat. Bahkan Nyonya White dalam Desire of Ages halaman 685 katakan, peluhnya seperti titik-titik darah. Ia sedang bergumul dengan kuasa kegelapan. Dosa-dosa dunia seluruhnya ditimpakan padanya. Rasa takut yang mengerikan akan perpisahan kekal dari Bapaknya menekan jiwanya. Ia merasakan dosa begitu mengerikan dan sangat berat hingga hampir menghancurkannya sebelum salib didirikan. Luar biasa saudara. Jadi rupanya dalam perjalanan Tuhan Yesus ke Bukit Golgota, hampir saja dia tidak sampai di Bukit Golgota. Dia sudah mati di jalan. Dengan penderitaan yang luar biasa, menekan jiwanya. Ya. Dan yang paling menekan dia adalah perpisahan dengan Bapaknya. Saudara, saya berpikir begini, apa kekurangan Tuhan Yesus di sorga ketika dia bersama dengan Bapa dan Roh Kudus? Tidak ada hubungan yang paling intim, paling harmonis, paling sempurna di seluruh alam semesta ini kecuali hubungan antara Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Tapi kenapa dia mau meninggalkan hubungan yang begitu sempurna? Apa kekurangan Tuhan Yesus di dalam sorga ketika seluruh malaikat sorga bertemu dengan dia dan kemudian menundukkan, membungkukkan badan mereka dan berkata, suci, suci, suci Engkau ya Allah.
Semua hormat sama dia. Apa kekurangan Tuhan Yesus ketika dia berjalan ke planet-planet yang tidak mengandung dosa, tidak memiliki dosa. Lalu mereka semua menyambut Tuhan Yesus dengan penuh sukacita. Ya. Tapi semua itu dia tinggalkan. Untuk apa? Untuk salib. Untuk mati di kayu salib. Ini tidak bisa kita mengerti, saudara. Itu sebabnya pelajaran tentang kasih Tuhan Yesus menjadi pelajaran yang akan kita pelajari sepanjang masa kekekalan. Dan kita tidak pernah bosan. Tidak pernah bosan mempelajari ajaibnya kasih Yesus. Saudaraku, ketujuh hal di atas membuat Tuhan Yesus yang telah menjelma menjadi manusia tidak sanggup untuk apa? Memikul salibnya. Dia memang tidak sanggup. Saat itulah Simon dari Kirene yang sedang dalam perjalanan ke Yerusalem untuk merayakan Paskah dipaksa untuk memikul salib Yesus. Simon dari Kirene ini dari Afrika Utara. Kirene, Afrika Utara, Libya sekarang ini. Dia adalah diaspora. Orang Israel yang merantau ke luar negeri. Jadi pada waktu perayaan Paskah, dia datang untuk apa? Merayakan Paskah. Kerinduan Segala Zaman halaman 392 alinea 1 katakan begini. Ketika ia sedang mengungkapkan rasa belas kasihannya, tentara Roma memaksa dia untuk memikul salib Yesus. Ya. Jadi Simon dari Kirene boleh jadi dia katakan, aduh kesian. Kenapa ini orang disiksa? Aduh kesian. Pada waktu tentara Roma dengar dia menunjukkan kasihan kepada Tuhan Yesus, apa yang dibuat? Dia paksa Simon dari Kirene untuk apa? Memikul salib Yesus. Ya. Dan memang saudara, hanya mereka yang mengasihani Tuhan, yang mengasihi Tuhan, yang diberi kesempatan untuk memikul salib Yesus. Ya. Kalau saudara anggap enteng Tuhan, tidak akan saudara pikul itu. Ya. Saudaraku, Tuhan Yesus bergumul sekalipun untuk pergumulan yang begitu berat, termasuk keterpisahan dengan Bapaknya. Saudara bayangkan ya, kemarin perayaan Paskah di Medan, ada atraksi tentang bagaimana Tuhan Yesus disiksa. Saya yakin lebih dari itu yang dialami oleh Tuhan. Ketika serdadu mencambuk dia, merobek kulitnya. Dia tahu siapa yang mencambuk. Tidak ada sorot mata dendam yang keluar dari mulut Tuhan Yesus. Tidak ada. Tidak ada kata sumpah serapah yang keluar dari mulut Tuhan. Tidak. Bahkan dia tetap memandang dengan kasih sayang. Dia mengucapkan kata-kata yang mengatakan, ya Bapa ampunilah mereka. Orang itu tiba-tiba datang kepadanya, menendang mukanya, meninju dia, meludahi dia. Tuhan Yesus melihat mereka dan tidak ada rasa sakit hati sedikit pun. Kebencian. Kenapa saudara? Kalau Tuhan pada waktu disiksa, dia menunjukkan kebencian, mengucapkan kalimat yang tidak benar, dia pasti akan binasa. Dia tidak mungkin pantas menjadi juru selamat manusia. Bahkan dia akan mati. Dan semesta alam ini saya tidak bisa bayangkan, tergoncang dengan luar biasa. Karena satu dari oknum kealahan hilang. Tapi kita bersyukur saudara, menghadapi penderitaan yang begitu besar, dia bertahan. Kenapa? Karena dia mengasihi saudara dan saya. Itulah ajaibnya kasih Tuhan. Dia mengasihi mereka yang menganiaya sekalipun. Bagi Tuhan Yesus, apapun yang dilakukan oleh manusia tidak mempengaruhi kasihnya bagi saudara dan saya.
Masalahnya adalah ketika kita tidak menerima kasih Tuhan, sering kali kita apa? Akhirnya hilang. Ketika ia memikul salib itu, Alkitab mencatat dalam Lukas 23 ayat 26, Simon, bukan Simeon ya, Simon memikul salib sambil mengikut Yesus. Dia tidak pergi sendiri dengan cepat ke Bukit Golgota. Ini penting sekali saudara. Lukas 23 ayat 26 katakan, Simon pikul salib sambil ikut Yesus. Dia tidak bilang begini sama serdadu, oke, di mana salib ini harus saya letakkan? Oh itu tuh, di Bukit Golgota. Mungkin jaraknya hanya 1 kilo. Oke. Kemudian dia ambil salib itu dan dia lari ke sana, taruh di sana. Tidak. Simon memikul salib sambil mengikut Yesus. Beberapa asumsi dari komentator Alkitab katakan, yang pertama, Yesus berjalan di depan Simon, Simon mengikuti dari belakang. Jadi Tuhan Yesus berjalan kepayahan. Bayangkan sudah 2 kali dia pingsan saudara, lalu Simon pikul salib jalan dari belakang. Yang kedua, Tuhan Yesus bersama dengan Simon memikul salib itu. Jadi Tuhan Yesus di depan, Simon di belakang, lalu mereka pikul salib itu bersama-sama. Yang ketiga, Simon memikul salib dan Yesus bergelayut. Apa itu bergelayut? Bergantung pada salib itu. Tentunya ini akan memperberat pikulan dari Simon. Dia pikul salib, lalu Tuhan sambil tertatih-tatih berjalan. Sesekali dia bergantung, karena memang sudah tidak kuat lagi dia jalan, saudara. Mana yang kita percaya tidak mempengaruhi keselamatan kita. Kalau saya percaya, yang nomor 3, saudara. Yesus itu manusia asli. Mengalami penderitaan, kesusahan, dan dia tidak menggunakan kuasa ilahinya. Itu sebabnya banyak darah keluar, tidak makan, tidak minum, tidak tidur, mempengaruhi fisiknya dengan luar biasa. Itu sebabnya dia bergelayut pada apa? Salib. Sementara Simon terus pikul. Mungkin di samping Tuhan Yesus bergelayut. Tapi walaupun pikulan itu lebih berat, Simon tetap bertahan, saudara. Tapi yang pasti, ini dia penting. Simon mengikuti Yesus dan membiarkan dia menjadi pemimpin perjalanan hidupnya. Dia tidak jalan lebih dahulu ke Golgota. Semua kata-kata doa yang keluar dari mulut Tuhan sangat mempengaruhi dirinya. Jadi sepanjang jalan ke Bukit Golgota, dia dengar dari mulut Tuhan. Dia dengar dengan telinganya sendiri. Ketika Tuhan Yesus mengatakan, ya Bapa ampunilah mereka. Ya Bapa kuatkan mereka. Tolong supaya mereka bertobat. Saya mau lihat mereka ada di sorga ya Bapa. Bahkan boleh jadi dia berdoa juga untuk apa? Simon. Betapa baik orang ini ya Bapa. Ya. Jadi semua kata-kata yang keluar dari mulut Tuhan sangat mempengaruhi dirinya. Pada mulanya, boleh jadi dia merasa dipaksa untuk memikul salib. Tetapi ketika matanya ditujukan pada Tuhan, telinganya terbuka terhadap apa yang Yesus katakan. Dan memang Tuhan Yesus tidak pernah mengucapkan perkataan kalau cenderung tidak memuliakan Allah. Simon diberkati dengan kenyataan semakin merasakan berkat yang luar biasa di dalam memikul salib. Ya. Seringkali saudara, dalam kehidupan kita setiap hari, setidaknya ada satu salib yang kita pikul. Mungkin itu masalah kesehatan kita. Ya. Sudah minum obat, kita nggak sembuh-sembuh. Ya. Ada teman saya bilang begini, sudah Joe katanya. Saya nggak bilang Joe lah ya, nanti ketahuan lah teman dari mana itu. Ya sudahlah katanya. Minum obat mati, nggak minum obat juga mati, ya sudahlah. Makan ini mati, nggak makan ini juga mati, ya sudahlah saya makan aja supaya saya enak katanya. Ya, sudah makan obat nggak sembuh-sembuh. Mungkin itu saudara.
Ada pasangan yang memperlakukan kita dengan kasar, ya. Mungkin itu salib kita. Ya. Zaman sekarang ini saudara, banyak suami takut sama istri karena istrinya kasar. Ya. Tapi kebanyakan memang laki-laki kasar sama istri. Tapi saya harus kasih tahu ya, kalau bapak-bapak kasar sama istri, enggak usah berdoa, enggak usah. 1 Petrus 3 ayat yang ke-7 katakan, doamu akan terhalang kalau kita berbuat kasar kepada apa? Istri. Ya pendeta? Jadi pendeta jangan berdoa kalau pendeta kasar sama istri ya. Saya juga nggak usah berdoa. Karena percuma doa kita nggak dijawab pendeta. Ya. Tapi kita yang mengalami itu, mungkin itu salib kita. Atau anak-anak yang melawan orang tua. Atau pimpinan atau bawahan yang meremehkan kita. Ya. Di zaman sekarang ini saudara, kita bukan hanya segan sama pimpinan, terkadang segan juga sama bawahan. Aneh tapi nyata ini, ya. Ya, ini diucapkan oleh seorang teman saya yang polisi, dia polisi, ya. Mungkin itu salib kita, ya. Adik atau keluarga yang minta terus-menerus, ya. Saya ini punya 2 kelemahan. Yang pertama, tidak berani minta. Yang kedua, tidak berani tolak orang yang minta. Jadi sampai ATM bilang, maaf, minta maaf sama saya, baru saya memang nggak bisa kasih. Apa itu bacaan di layar? Minta maaf lah pokoknya, saya nggak tahu lengkapnya apa, pokoknya minta maaf itu ATM. Ya. Kadang-kadang itu jadi salib kita, saudara. Ya. Disalah mengerti. Kemudian apa lagi? Menghadapi orang yang tidak tahu berterima kasih. Kemudian fitnah dan prasangka buruk. Ya. Kita tidak punya hati begitu, tapi disangka buruk. Ya. Kemudian apa? Memenangkan jiwa bagi Kristus. Seringkali ini jadi salib, saudara. Ya. Tapi pikul terus. Sambil apa? Mengikut Yesus. Pikul saja. Dan berbagai pencobaan hidup. Ya. 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat apa? Menanggungnya. Jadi jangan coba-coba saudara bilang, aduh Tuhan, berat ini masalah. Gak bisa saya tanggung. Ini pencobaan biasa, saudara. Apa arti biasa? Orang lain juga alami. Ya, jangan pikir hanya saudara yang gak punya uang. Jangan pikir hanya saudara yang terbeban dalam pekerjaan. Ya, semua kita alami itu. Sebab Allah setia, tidak membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Hanya Tuhan Yesus yang menjelma menjadi manusia, satu-satunya orang yang pernah dicobai melampaui kekuatannya. Itu sebabnya dia tidak sanggup untuk memikul salib. Tapi kita bersyukur ada Simon dari Kirene. Ya. Yesus enggak pura-pura, enggak sanggup lagi. Tidak. Bahkan Nyonya Awet katakan, hampir saja dia mati sebelum apa? Salib. Tapi nubuatan harus dipenuhi. Dia harus mati di salib dan di antara 2 orang yang jahat. Matius 11 ayat 28-29. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Saudaraku, seringkali masalah kita dengan sesama manusia sebenarnya adalah masalah kita pribadi, saudara. Masalah itu, ya kalau saya
dengan Om Slat ada masalah. Sebenarnya bukan masalah saya dengan Om Slat. Masalah saya dengan diri saya sendiri. Kalau saya beres dengan diri saya sendiri dan dengan Tuhan, saya pasti beres dengan siapapun. Benar ini saudara. Tidak peduli orang bicara apa, tidak peduli orang berkata apa, tidak peduli orang memfitnah seperti apa. Kalau saya beres dengan Tuhan dan dengan diri saya pasti nggak akan punya masalah dengan orang lain. Orang lain yang punya masalah dengan saya, tapi saya tidak punya masalah dengan orang lain. Kenapa? Pada waktu Tuhan Yesus katakan, belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Pendeta Sibi, apa artinya lemah lembut? Lemah-lemah dan lembut-lembut? Rupa orang Sunda, mama saya itu orangnya lemah-lemah dan lembut-lembut. Saya seringkali dibilang, pendeta ini terlalu lemah dan terlalu lembut katanya. Lemah lembut itu orang yang firm terhadap apa yang jadi aturan dan kebenaran. Orang yang lemah lembut itu menggunakan Alkitab sebagai standar kebenaran, bahkan standar hidupnya. Tapi dia tidak pernah merasa bahwa dirinya lah yang paling benar. Dia rendah hati. Dan mereka berdua inilah yang kalau memiliki dua sifat ini, Alkitab mencatat, mereka adalah orang yang memiliki ketenangan. Mereka adalah orang yang memiliki ketenangan. Itu sebabnya saudara, apapun pergumulan hidup kita setiap hari, setidaknya ada satu salib yang harus kita pikul. Masalah yang kita pikul, ya. Salib itu terus pikul. Pikul, tapi jangan menggerutu. Jangan marah-marah, jangan ngomel. Suami saya ini kalau taruh kos kaki sembarangan, satu di sana, satu di situ. Ya, kalau begitu masukkan satu kos kaki di sepatu, kemudian ambil sepatu yang satu, taruh kos kaki di sana. Jadi sepatunya sekarang berpisah, bukan hanya kos kakinya, ya. Jangan saudara. Sambil terus memandang pada Yesus, belajar terus padanya, banyak berdoa. Saya dapati dalam pengalaman hidup ini saudara, banyak persoalan bisa selesai karena berdoa. Saya nggak buat apa-apa, tapi saya berdoa saja. Ada orang yang begitu, orang Manado bilang apa? Binci. Kalau binci itu bukannya bini cinta. Orang yang begitu binci bisa jadi sayang. Ya. Doakan itu saudara. Baca firman. Ya. Terima kasih tadi Om Edi kasih kesaksian. Om bisa baca Alkitab 1 tahun bisa 2 kali ya, 3 kali, ya. Ya saya tahun ini dan tahun kemarin memilih baca Alkitab ini 1 kali. Ya semoga di bulan November menurut perhitungan saya sudah selesai 1 Alkitab. Tapi sebelumnya memang selalu selesai itu Januari ke Desember, Kejadian sampai Wahyu selesai. Ya. Kemudian kita harus bersaksi baginya. Saudara tahu bahwa kita bisa berdoa berjam-jam sampai ini lutut lecet, bisa. Bisa baca Alkitab berjam-jam, bisa. Saya punya teman, adalah di satu kota, setiap bulan selesai baca Alkitab. Saya tanya, berapa lama kamu baca? Wah bisa 4 jam Om katanya. Ya. Laki-laki, tapi sampai sekarang masih orang muda terus, rupanya dia lebih cinta Alkitab. Ya, saya kenal orang muda tahun
tahun 90, sekarang masih orang muda. Ya. Bisa saudara. Berdoa berjam-jam, baca Alkitab berjam-jam. Tapi kalau saudara dan saya tidak mau bersaksi bagi Tuhan Yesus, kita akan menjadi Farisi-Farisi modern yang hanya suka menunjuk-nunjuk kesalahan orang lain dan membenarkan diri. Itulah orang Farisi. Orang Farisi dia tahu saudara Alkitabnya ini ditaruh jarum, ditusuk, angkat jarumnya, oh sedalam ini, oke. Yang kena ujung jarum adalah kalimat ini, kata ini. Wah, luar biasa orang Farisi. Saya melihat mereka waktu di Israel berdoa sambil goyang-goyang kepala. Saya aja yang melihat sudah capek. Mereka berdoa tidak capek-capek. Tapi kecuali saudara dan saya bersaksi baginya, terus bertumbuh dalam tabiat Kristus. Hanya mereka yang mau bersaksi berbuat baik demi Kristus yang akan bertumbuh dalam tabiat Kristus. Jadi jangan pernah stop hanya berdoa, baca Alkitab, mau benar sendiri. Bahkan bilang, jangan dekat-dekat sama kita, nanti kamu suci. Ya. Ada orang Farisi begitu. Kita harus terus tumbuh dalam Kristus. Tabiat sorga. Kenapa? Karena kita harus ke sorga. Kita harus ke sorga. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita tunduk kepala untuk berdoa. Bapa, terima kasih. Tuhan Yesus sudah lakukan semuanya untuk keselamatan kami. Terima kasih karena Simon dari Kirene yang kami percaya. Dia juga telah menerima Tuhan Yesus. Bahkan sekarang ini sedang menantikan kedatangan-Mu yang kedua kali. Karena dia menjadi umat Tuhan yang juga diselamatkan. Bapa, dalam pergumulan hidup kami setiap hari, kami pun memikul salib yang terkadang kami merasa tidak kuat lagi ya Tuhan. Kami merasa tidak sanggup lagi. Beri kekuatan kepada kami Tuhan. Ajar kami untuk menjadi lemah lembut dan rendah hati. Mempercayai bahwa Tuhan tidak pernah memberikan tanggungan yang lebih berat dari apa yang kami dapat tanggung. Tolong kami Tuhan. Dan lebih dari semuanya, biarlah pandangan kami, telinga kami selalu diarahkan kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Saudara kami dalam pergumulan mereka masing-masing, biarlah Tuhan kuatkan mereka. Tuhan berkati mereka dan Tuhan tolong mereka. Dengarlah doa kami. Terimalah kami sebagaimana kami ada dan ubahlah kami menjadi seperti apa yang Tuhan mau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.